Ayo, Fatma, semangat sayang. Oke. Saya mulai ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anakku? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah kalau sehat semua. Jadi saya berharap hari ini tetap semangat ya belajarnya. Ya, Bu. Iya, Bu. Ya, Bu Guru. Baik anak-anakku. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, saya mau ketua kelas memimpin doa sebelum kita belajar agar apa yang kita lakukan hari ini mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Doa saya minta ketua kelas untuk dipimpin. Satria, silahkan. Satria, silahkan. Iya, Bu. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran bahasa Indonesia pada pagi ini, marilah kita berdoa bersama-sama sesuai dengan ajaran dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Baik, anakku. Tadi kita sudah berdoa. Semoga pelajaran kita hari ini dan apa yang kita dapatkan berjalan dengan baik dan mendapat rahmat dari Allah. Sebelumnya saya mau cek kehadirannya dulu ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Nur Laila, Bu. Satria, Hadir, Bu. Elvina, Hadir, Bu. Herlina, Hadir, Bu. Hadir. Nur Faida. Hadir, Bu. Oke, jadi hadir semua ya. Ya, Bu. Alhamdulillah. Baik, anak-anak. Jadi sebelum kita masuk pada materi, saya mau ada yang naik dulu membacakan Pancasila. Saya, Bu. Siapa yang bisa? Saya, Bu. Oke, Elvina, bagus. Silahkan Elvina. Dibacakan tes Pancasila. 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 Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan pemusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah, Bu. Bagus Makasih, anakku. Bu. Kenapa Ibu menyuruh membacakan Pancasila sebagai tanda bahwa kita mencintai tanah air kita, wujud Ya, Bu. nasionalisme kita, dan wujud perhatian kita ke tanah air kita. Baik, untuk mengefisienkan waktu, jadi kita masuk ya. Sebelumnya saya tanya dulu, minggu lalu kita sudah belajar apa? Belajar cerpen, Bu. Oke, jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang cerpen. Masih ada yang ingat apa itu Cerpen, cerpen? Bu Guru. Masih ada yang ingat? Cerita pendek, Bu Guru. Cerita pendek. Ciri-ciri cerpen apa? Saya, Bu. Ya, coba Elvina. Terdiri atas 10.000 kata. Ya, bagus. Ada lagi? Ada unsur intrinsiknya, Bu Guru. Oke, jadi Hanya kalian dimainkan ingat satu tokoh, Guru. luar biasa sekali anak-anakku karena masih ingat pelajaran kita yang minggu lalu. Jadi Ya, Bu. kalau
kita sudah belajar ya, tetap diingat ya Nak, diulang-ulang di rumahnya supaya terus diingat. Ya, Baik. Bu. Nah, sekarang jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang cerpen. Sekarang kita belajar tentang pidato persuasif. Iya, Bu. Jadi Kita akan belajar tentang pidato persuasif. Nah, kompetensi dasar tentang pidato persuasif yaitu sekarang kita akan mengidentifikasi informasi yang terdapat di dalam tes pidato persuasif. Adapun tujuan yang ingin kita capai, kenapa kita mau belajar pidato persuasif, yaitu agar peserta didik dapat mengidentifikasi informasi yang terdapat dalam tes pidato. Oh, Bu. Ya, jadi ada manfaatnya. Kenapa kita belajar pidato? Manfaatnya yaitu agar anak-anakku sekalian dapat meningkatkan kemampuan berbicaranya, utamanya di depan umum atau di depan kelas. Jadi setelah kita belajar pidato, kita bisa meningkatkan kemampuan berbicara kalian di depan umum. Harus terampil bisa berbicara. Paham? Paham, Bu. Ya, jadi itu adalah kenapa kita belajar pidato, itu salah satu manfaatnya. Nah, sekarang coba ketua kelasnya bisa membantu Ibu untuk menyalakan LCD-nya. Iya, Bu. Iya. Sudah nyala, Bu? Sudah nyala? Iya. Oke, baik. Jadi anak-anakku sekarang kita akan belajar tes pidato persuasif. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan lebih lanjut, saya mau anak-anakku sekarang coba diperhatikan dulu ya. Ya, Bu. Perhatikan apa itu pengertian. Sebelum kita melangkah ke pidato persuasif, kita harus tahu dulu apa itu pidato. Coba siapa yang tahu apa Bacakan di depan pengertiannya orang pidato? banyak, Bu Guru. Saya, Bu. Saya, Bu. Coba, silahkan. Herlina coba, mana Iya, Herlina? Bu. Saya, Bu. Iya. Yang dibacakan di depan orang banyak, Bu Guru. Oke, yang dibacakan di depan orang banyak. Yang berpidato biasa disebut apa? Orator, Bu Guru. Bu Guru. Oke, jadi yang berpidato itu sering disebut dengan orator. Orator. Sekarang coba, apa tuh pengertian pidato persuasif? Ya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Coba Satria. Yaitu Apa itu pidato persuasif? salah satu metode pidato yang memiliki tujuan menarik. Jenis pidato yang bertujuan untuk menarik perhatian para pendengar. Oke, bagus sekali. Saya, Bu Guru. Coba Herlina. Iya, Bu Guru. Yang persuasif itu, Bu Guru, yang mengajak orang-orang, Bu Guru. Oke, jadi persuasif itu mengajak orang-orang atau mempengaruhi orang lain. Oke, bagus Saya, sekali. Bu Guru. Yes, silahkan. Coba Pidato Herlina. persuasif. Pidato Ya. yang berisi untuk mendorong. Ya. Kalau isi pidato persuasif itu kira-kira harus bagaimana? Supaya bisa Saya, dikatakan Bu. pidato persuasif. Bagaimana isinya? Ya, silahkan coba Nurlaila. Harus berlandaskan pada argumentasi yang nalar, logis, masuk akal, dan dapat dipertanggungjawabkan, Bu. Oke, jadi isi dari pidato persuasif harus bernalar, logis, dan masuk akal. Bu Karena Guru, kalau tidak masuk kata-katanya akal, harus merayu, Bu Guru. iya, Kata-katanya harus ada merayu. kata-kata yang merayu. Iya. Harus masuk akal kata-katanya. Kalau tidak masuk akal, tidak mungkin orang lain bisa terpengaruh. Terpengaruh, Bu Guru. Harus membujuk, Bu Guru. Iya, harus membujuk. Pintar-pintar membujuk. Jadi pada saat kita berpidato, harus dibujuk itu orang supaya mau mengikuti kita. Tetapi membujuknya dan diikutinya harus yang positif. Jangan Ya, yang Bu. Ya, Bu. Jangan yang negatif. Oke, jadi kemudian coba apa tujuan dari pidato persuasif? Coba Nurfaida.
Hai Bu Guru, tujuan kita berpidato yang bersifat persuasif itu agar masyarakat mengikuti apa yang kita inginkan, tapi tentunya bersifat positif. Oke, betul sekali. Jadi harus mengajak masyarakat untuk mau melakukan sesuatu tetapi ke arah yang positif. Kemudian ada pun metode pidato persuasif. Kalau metode pidato persuasif siapa yang tahu? Saya, Bu. Coba Elvina. 1, Bu. Metode impromptu, Bu. Oke, apa lagi? Yang kedua metode apa lagi? Coba Herlina. Metode apa lagi selain dari impromptu? Metode Oh, yang menghafal. membawa teks Bu Guru. Oke, tes atau naskah. Kemudian Ya Bu yang Guru. apalagi Ada yang yang keempat? Ada yang dihafalkan, Bu. Oke, menghafal naskah dan extemporan. Ada yang tahu apa itu impromptu? Metode yang otomatis Bu Guru tanpa Oke. apa teks Bu Guru. Tanpa naskah Bu Guru. Oke, jadi metode tanpa ada persiapan. Persiapan, Bu Persiapan. Guru. Ya, langsung. Otomatis, Bu Guru. Oke. Kalau menghafal? Kalau menghafal? Hafal teksnya Bu Guru. Oke, jadi Teksnya harus dihafal, Bu. Oke, tesnya harus dihafal. Dihafal, Bu. Kalau metode naskah? Dengan cara Kita membaca dibaca, Bu. teksnya Bu Guru. Oke, jadi kalau metode naskah dilakukan dengan cara membaca teks. Membaca naskahnya teks, Bu Bu. Guru. Kalau extemporan? Menggunakan kerangka-kerangka, Bu. Oke, jadi Garis-garis besarnya, Bu. Kerangkanya disiapkan Bu Guru seperti PowerPoint Bu Guru. Jadi extemporannya itu secara garis-garis besarnya. Jadi itu adalah metode dari pidato persuasif. Persuasif. Sip Bu Guru. Oke, ya. Jadi, nah sekarang saya akan bagi kelompok ya. Ya, Bu. Jadi ini Ya, saya akan Bu. bagi kelompok. Ada yang ke kelompoknya Elvina, ada yang ke kelompoknya Herlina ya, ketua kelompok Ya Bu. Elvina. Ya, Ya, Bu. Aida, ketua Satria juga. Jadi ada masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang ya. Ya, Ya Bu Bu. Guru. Ya. Baik. Jadi sekarang sudah dibagi kelompok, kalian harus dulu dengan teman kelompoknya ya. Ya Bu Guru. Ya, jadi harus dibagi adil, dibagi rata, harus ada laki-lakinya juga. Ya, jangan berkumpul laki-laki perempuan. Iya Ya, Bu, Bu. siap. Nah, sekarang karena sudah duduk berkelompok, sekarang saya akan bagikan tugasnya ya, saya akan bagikan LKPD-nya. Iya Bu. Ya, jadi tunggu dulu, saya akan bagikan LKPD-nya. Oke, coba diperhatikan dulu nak. Ya, Bu. Di sini, Bu. oke, jadi saya akan bagikan. Perhatikan LKPD yang sudah saya bagikan. Dilihat semua LKPD-nya, di situ ada tes pidato ya. Iya Bu. Ya, Iya, jadi Bu. ada tes pidato yang anak-anakku harus kalian baca baik-baik. Jadi dibaca baik-baik. Setelah itu kalian kerja, ada latihan di bawahnya, ada tugas yang harus kalian kerjakan. Kalau selesai, sebentar kita akan presentase ya. Ya, Jadi Bu. kalau selesai kita akan presentase. Nah, coba siapa yang mau baca dulu ini? Ada pidatonya, bisa dibaca dulu. Jadi ini pidatonya harus Saya Bu. ya coba. Saya juga mau, Bu. Oke, coba siapa dulu tadi? Coba Herlina dulu. Iya Bu. Satria kasih besar tulisannya. Tunggu ya. Iya Satria itu Bu. Memang Mana bertugas Satria itu itu? proyektor. Kalau Elvina bisa baca tidak? Bisa, Bu. Oke, silahkan. Oke, baik, Bu. Ya, silahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Esa, yang senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di sini, di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Yang kedua, tidak lupa selawat dan salam yang senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di akhir-akhir nanti. Selamat pagi guruku tercinta dan teman-temanku tersayang. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berdiri dan menyampaikan pidato saya. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas mengapa pohon sangat penting. Kita mungkin mengabaikan pohonan teduh. Sebenarnya pepohonan memiliki banyak manfaat dalam kehidupan. Menebang pohon dapat menyebabkan banjir dan bencana lain yang menyertainya. Selain menebang pepohonan, menanam pohon adalah aksi positif lain yang bisa kami lakukan dan memeliharanya sehingga tumbuh besar. Demikianlah pidato saya untuk hari ini. Tolong ingat bahwa penting bagi manusia dan lingkungan sekitar. Tanpa pohon, maka kita akan sering kepanasan. Pohon memiliki banyak keuntungan bagi alam melebihi yang kita sadari. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah membacakan pidatonya. Nah, kalian tadi sudah mendengarkannya, pidato dari temannya sudah dibacakan. Nah, sekarang coba diperhatikan. Ini ada 3 tugas yang harus kalian selesaikan. Nah, tugas ini berkaitan dengan pidato tadi. Jadi ini nomor 1, nomor 2, nomor 3 berkaitan erat dengan isi dari pidatonya. Nah, di sini ada informasi pokok dalam pidato itu. Nah, kira-kira apa informasi pokok yang terdapat dalam pidato tadi yang dibacakan oleh temannya? Kemudian apa kira-kira tujuan pembicara menyampaikan pidatonya? Jadi apa tujuannya kira-kira tadi? Tadi tentang pepohonan, apa kira-kira tujuannya pembicara menyampaikan itu. Kemudian informasi penting yang terdapat dalam pidato. Nah, sekarang silahkan dikerja. Namun sebelum dikerja, mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum mengerjakan tugasnya. Karena ini tugasnya harus dikerja dengan baik ya. Jangan asal-asalan kerjanya. Jadi harus kalau ada hal-hal yang tidak dimengerti, silahkan ditanyakan. Iya, Bu. Ya, silahkan dikerja, Nak. Ya, Sambil Bu. mengerja, sambil dikerjakan, kalau ada ya hal-hal yang tidak dimengerti, silahkan bertanya. Ya, Bu. Iya, Bu. Baik, silahkan. Kalau ada yang sudah selesai, langsung informasinya ya, diajukan tangannya. Saya sudah selesai, Bu Guru. Bagus. Iya, Bu. Nah, sebentar dipresentasikan ya. Kalau sudah selesai semua kita presentasi. Sudah, Bu. Iya, Bu, siap. Kelompok kami sudah, Bu. Kelompok kami juga sudah, Bu. Kelompok Jati Kelompoknya sudah Satria. selesai, Bu. Kelompoknya Satria bagaimana? Mati lampu di Ya, sini, sisa- Bu. Iya, Bu. Sementara, Bu. Belum selesai. Mati lampu di sini, Bu. Belum selesai, Bu. Ya, ditunggu. Yang bikin selesai. Dibaca baik-baik ya. Iya, Bu. Ya, dibaca baik-baik. Kalau ada hal-hal yang tidak dimengerti, silahkan bertanya. Baik, sudah? Sudah, Bu. Baik, kelompoknya. Jadi ini harus dipresentasikan. Jadi kelompoknya Herlina dulu yang tampil ya. Jadi Iya, Bu. pada saat tampil kelompoknya Herlina, kelompok yang lain harus menanggapi ya. Kasih tanggapan mengenai hasil Bu. kerjanya temannya. Iya, Bu. Baik. Oke, silakan Iya, coba Bu. kelompoknya Herlina ditampilkan hasil kerjanya. Kelompok yang lain silakan ditanggapi.
Ya, Bu. Iya, Bu. Ya, silahkan. Iya, Bu. Sudah selesai, Bu. Oke, sudah selesai. Coba kelompok yang lain, ada tanggapannya atau ada masukannya? Silahkan. Atau ada yang mau memberikan masukan? Silahkan, dikasih masukan Saya, temannya. Bu. Saya memberikan Oke, masukan. Elvina. Ya, Ya. silahkan. Mungkin informasi pentingnya ditambah lagi. Oh iya, Oh. El. Terima kasih masukannya. Iya, sama-sama. Oke, masih ada kelompok lain yang mau memberikan masukan atau tanggapan? Baik, sudah tidak ada. Berarti kelompoknya Herlina bisa menutup presentasinya. Kemudian kelompoknya Elvina lagi ya yang tampil. Ya, Bu. Ya, silahkan. Kelompoknya Elvina, silahkan tampil. Oke, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, Sekarang kami akan mempresentasikan jawaban kami. Selesai, Bu. baik. Kelompok lain, silahkan. Kasih tanggapan atau masukan. Apa kira-kira masukannya? Saya, Bu. Ya, silahkan. Satria. Kalau bisa kelompoknya Bu Elpin kasih berikan hias-hiasan model-modelnya kasih bagus. Oke. Baik, terima Ya. kasih, Satria. Kami akan Ya, Bu. usahakan lagi supaya Coba nilai kami kelompoknya Satria bagus. yang tampil. Siap, Bu. Ya, Dilarang, Mak. Sudah, Bu. oke. Ada masukan untuk kelompok Ayo, yang Bu. Oke, silahkan. Informasi yang Satria tulis sedikit. Cuma satu. Oh ya. Dicatat ya, Satria, sebentar diperbaiki hasil kerjanya. Sudah Iya, Bu. dicatat, sudah ya. Oke, jadi dicatat itu apa yang masukannya teman-temannya. Baiklah anak-anakku, karena tadi sudah semua tampil persentase. Nah, sekarang karena sudah tampil semua, saya mau tanya dulu. Kira-kira siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari materi pidato kita? Siapa kira-kira Saya, yang mau Bu. memberikan kesimpulan? Ya, Saya, Bu. silakan. Oke, Herlina. Iya, Bu. Dalam pidato itu, Bu, banyak informasi yang dapat kita peroleh, Bu. Oke. Saya juga, Bu. Ya, silakan Elvina. Ada empat jenis berpidato, Bu. Iya. Metode ekstemporan, impromptu, Iya. menghafal, dan membaca naskah, Bu. Oke. Masih ada yang bisa memberikan kesimpulan? Saya, Bu. Oke, coba Nur Faida. Kalau berpidato itu harus mampu menyampaikan isi pidatonya dengan menarik supaya pendengar juga tertarik mendengarnya. Iya, betul sekali. Jadi kesimpulan pidatonya bahwa pidato persuasif adalah salah satu metode pidato yang memiliki tujuan untuk menarik, membujuk masyarakat atau pendengar agar mau melakukan apa yang kita inginkan. Tapi ingat di hal yang positif. Nah, sekarang saya mau bertanya dulu. Kira-kira pada materi ini, apa kira-kira kendalanya? Apa kira-kira kendala yang dihadapi pada saat belajar pidato persuasif ini? Cara menyusunnya, Bu. Oh, cara Saya, menyusunnya. Bu. Apalagi? Saya, Ibu. Ya, coba Herlina, apa kendalanya Herlina? Saya susah mendapat informasi pentingnya, Ibu. Saat Oke. harus dibaca berulang-ulang, Ibu. Iya, harus dibaca berulang-ulang baru bisa diketahui bahwa oh informasi penting ini. Ini yang Oke. penting, iya, Ibu. Iya, ada lagi? Coba Nur Faida, apa kira-kira kendalanya?
Suaranya sayang, besar-besar. Iya Bu Guru. Saya kendalanya Bu Guru kalau materi pidato itu membuat kesimpulannya Bu Guru. Oh, membuat kesimpulannya ya. Nah, tadi ada kendala. Nah, sekarang saya mau tanya, kira-kira kelebihan kita mempelajari pidato? Saya, Bu. Ya, coba Elvina, apa kelebihannya kita mempelajari pidato persuasif? Kita bisa mendapatkan banyak informasi, Bu Guru. Oke. Apa lagi? Siapa lagi? Pengetahuan kita bertambah, Bu. Oke, Nurlela, pengetahuan kita Bertambah. Berani tampil di depan Ibu Guru. Oke, berani Ya, tampil di depan. Menumbuhkan rasa percaya diri, Bu. Oke, jadi menumbuhkan rasa percaya diri. Jadi itu adalah kelebihan. Jadi kelebihan kita mempelajari tes pidato. Jadi ada kelemahannya dan ada kelebihannya. Nah, jadi sebelum kita mengakhiri materi kita hari ini, saya informasikan bahwa untuk pertemuan selanjutnya kita akan menyimpulkan isi pidato persuasif. Jadi pertemuan kita nanti adalah menyimpulkan isi pidato persuasif. Ya, Bu. Nah, baiklah anak-anak, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, saya mau kita berdoa dulu. Doanya dipimpin oleh Erlina. Baik Bu. Ya, Teman-teman, terima kasih Bu Guru. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Oke, jadi sebelum saya meninggalkan kelasnya, saya menitip pesan, jaga kesehatan, belajar baik-baik di Ya rumahnya. Bu Guru. Ya, Jadi Bu. ulang pelajarannya ya. Terima kasih Bu Guru. Terima kasih, Saya Bu. akhiri pembelajaran hari ini dengan ucapan Iya, wabillahi Bu. taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.